Shalom. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Tapatu pada pertanyaan wilayah HKBP Kebun Jeruk secara live streaming. Nang petongon menghadapi pandemi virus corona hita, alai dilehot tuhat tado tuhita habisuhon, asa totok hita marsaur, patupahon hasomalan nadenggani, di huriata ima pertanyaan wilayah sisa hari saminggu marhite live stream mengon tapatu pama pertanyaan wilayah on di bagasan jabut tabe rap dohok sudi ruas ni keluarga tabe atong tapahibul marohata dohot pikirata marsaur tutuhata martanyang nahoho mahita saluhukna. Amin. Tapuji matuhata marhite ede nomor 10 ayat sada hupuji hupasangap ho. Marhite-hite goarni debata ama, doho goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goarni tondi porbadia, nato palangi doho tanoon. Go asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do menjadi akka langit, marolopolok mahamu ale akka partigor, mangasahon Jehovah taluk do maredde akana ucur maroha haleluya martangyang mahita ali Tuhan debata para si roha na sumurung dido hatam do iko manaon hami jalamate rap doho Tuhan Yesus Kristus asa rap hami doho ibana tuhasa ngapon say parohay mahami asa uduk hami tulomo ni roham jalahot hami di haporseaon nature asa totong makirim di haheheon doho di hasangapon sogot silehononmu tu aka naporsea diho amin. Hatani debata Jehovah nagabe epistel dihita imana tarsura di romtolu ayat sada sahat tualu tajahama mar soring-soring. Asa dia nama hasurungon ni Jehudi, tuahama hasea parsunatoni,
ai behama ia soporsea na deba, tung tarbahen na sida na soporseima manegai haburjuon ni debata si haposani. Alai behama dohonota, ia dipajongjong hagiduhoni hatigoran ni debata, dan nagiduk ma debata, molo dilaluhon rimasna, satabi di debata. Alai molorap, timbul hasitongan ni debata binahen ni gabusu, pagadda hasangapon na buasa uhumon na dope ahu songon pardosa, rap pitamandok. Datagamom ma taula na roa, asaro na denggan, songon padok ni nadeba, mga rehei hita, songon nido hatata, ninna, patuk ma atom hona uhum akka si songoni. Ima sahakna, martua dona tumangihon hata ni debata Jehova, jala nopiopsa. Amin. Meredehi tasian ede nomor 740 ayat sada, o Tuhan togu-togu ma. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik dalam ibadah keluarga malam hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-14, dimulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 19. Saya bacakan bagi kita, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman.
Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Horas ibu bapak saudara yang terkasih, sudah hampir sebulan kita berada dalam suasana wabah COVID-19. Ada suasana baru yang harus kita hidupi yang sebelumnya tidak pernah kita rasakan. Setelah saya membaca firman Tuhan yang dipilih bagi kita pada malam hari ini, sepertinya mewakili perasaan kita, pikiran kita, dan emosi kita pada saat ini. Kalau kita membaca sebelum perikop kita, maka kita dapat melihat sebuah situasi yang sedang dialami oleh umat Israel setelah Musa mengutus 12 orang pengintai untuk melihat kota Yeriko ketika mereka hendak masuk ke tanah Kanaan. 10 orang pengintai memberitahukan sesuatu informasi yang membuat umat itu merasa terganggu. Sedangkan 2 pengintai lainnya, mereka memberitahukan kabar baik. Kecenderungan hati manusia, terutama manusia yang telah berdosa ini seperti kita juga pada saat ini, maka cenderung lebih tanggap, lebih respek kepada sebuah berita yang mendatangkan ketakutan di dalam diri kita. Maka setelah umat Israel mendengarkan informasi dari 10 orang pengintai, mereka dikuasai oleh 3 hal dalam dirinya. Pertama, mereka menjadi sangat marah. Marah karena mereka mendengar sebuah berita tentang keadaan Kanaan, kota yang akan mereka masuki, yaitu tempat yang sangat menakutkan. Jika mereka masuk ke sana, bisa saja akan membinasakan mereka. Kedua, mereka menjadi bersungut-sungut. Lalu mereka mengatakan kepada Musa, "Mengapa kami harus dibawa ke tanah Kanaan ini dan harus mati di sini? Mengapa kami tidak mati di Mesir saja?" Lalu yang ketiga, mereka sangat dikuasai oleh ketakutan yang luar biasa. Ibu bapak saudara yang terkasih, tadi saya katakan perikop ini atau awal dari perikop ini mewakili perasaan kita sekarang. Maka banyak orang, dan mungkin kita termasuk di dalamnya, ketika menghadapi kondisi ini, ketika kita sedang berada di dalam suasana yang seperti ini, 3 hal ini menguasai kita, yaitu menjadi marah, bersungut-sungut, dan menjadi ketakutan. Oleh karena itu, kalau kita mau mencermati, setelah 1 bulan kita berada dalam situasi seperti ini, saya rasa tidak hanya kesehatan fisik kita yang terganggu, atau kita tidak hanya ketakutan bahwa fisik kita akan sakit. Yang kedua, bukan hanya kita sedang ketakutan tentang keadaan ekonomi kita. Karena setelah 1 bulan kita tidak dapat bekerja normal, kita sangat merasakan terganggunya keadaan ekonomi rumah tangga kita. Banyak orang harus mengalami kesulitan, pergumulan ekonomi karena tidak dapat lagi mengerjakan pekerjaannya setiap hari. Tetapi justru yang ketiga ini yang perlu menjadi bagian perhatian kita. Bukan hanya persoalan kesehatan fisik kita, bukan hanya persoalan ekonomi kita, tapi yang terutama adalah bagaimana persoalan kejiwaan kita, psikis kita menghadapi kondisi ini.
Dan itu yang mempengaruhi kita sehingga kita menjadi marah, menjadi takut, menjadi bersungut-sungut. Kita sudah mendengar berbagai informasi bahwa sekarang mulai bermunculan tindakan-tindakan kejahatan. Ini adalah dampak dari ketidakmampuan mengelola hati, mengelola pikiran, mengelola kejiwaannya menghadapi suasana ini, sehingga menimbulkan sikap reaksi yang menjadi buruk. Maka malam hari ini firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita, menolong kita bagaimana kita memang seharusnya menyikapi kehidupan kita ini, bagaimana kita harus bersikap menghadapi kondisi dan situasi yang sedang kita alami. Apakah kita menjadi seperti umat Israel, menjadi bersungut-sungut, menjadi marah, dan menjadi dikuasai oleh ketakutan yang luar biasa? Kalau istilah sekarang, orang menjadi parno karena keadaan yang sedang melanda kita. Maka firman Tuhan yang menjadi kabar baik hari ini, malam hari ini kepada kita, pertama sekali yang harus kita ingat, yang mau kita camkan di dalam diri kita adalah sebagaimana nama minggu kita pada hari Minggu yang akan datang, yang mengatakan misericordias Domini. Bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Gok asini rohani Jehovah do tanoon. Ini pertama yang harus terus kita pelihara dalam hati kita. Ini yang terus harus kita bangun di dalam diri kita. Di tengah-tengah kondisi yang sepertinya tidak dapat kita kuasai saat ini, tapi kita harus tetap meyakinkan diri kita bahwa bumi ini, bahwa diri kita tetap berada di dalam kasih setia Tuhan. Walaupun sepertinya kita sedang berada dalam suasana yang sangat mencekam, yang seolah-olah sedang mengarahkan kita, menuntun kita, menggiring kita kepada sebuah kebinasaan, kehancuran. Tetapi kita harus mengingat, di tengah-tengah kondisi itu pun kasih setia Tuhan tetap di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah topik minggu kita pada hari ini yang akan datang mengatakan kesetiaan Allah. Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang tetap dengan apa yang telah dijanjikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita membaca bersama-sama kitab Yeremia pasal 29 ayat ke-11 supaya kita semakin diyakinkan dalam kehidupan kita ini. Di sana Yeremia mengatakan kepada kita, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini yang pertama, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, yang harus kita camkan dan kita hidupi dalam kehidupan kita, terutama dalam suasana yang sedang kita alami sekarang ini. Allah tidak pernah merancangkan rancangan kebinasaan kepada umatnya. Allah tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan kepada umatnya. Tetapi Allah terus setia dengan rancangan yang telah dirancangkannya, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Ketika kita membiarkan itu dan bertumbuh dan berkembang di dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan sebuah kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Dan kalaupun kita merasa sepertinya hal itu tidak nyata dalam kehidupan kita saat ini, sepertinya kita sedang berada justru di suasana yang sangat kontradiktif dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, maka saat ini juga saya akan mengajak kita Ibu Bapak yang ada di rumah kita masing-masing, yang sedang beribadah bersama dengan keluarga, mari kita buka bersama-sama buku ND kita, buku ND nomor 283 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita nanti dapat mencermati apa yang dikatakan oleh nyanyian kita dalam 283 ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu. Tapi sebelumnya mari kita menyanyikan bersama-sama nyanyian buku ND nomor 283 ayat yang pertama
dan ayat yang kedua. Ibu Bapa yang terkasih, kita sudah menyanyikan bersama-sama nyanyian tersebut. Di dalam bahasa Batak dikatakan nang si patape idaon debatata manadikon anak kaholongan nai tungso tutudui. Walaupun sepertinya seolah-olah Allah sedang meninggalkan, Allah sedang membiarkan, Allah sedang tidak peduli dengan keadaan kehidupan kita. Tapi nyanyian kita tadi mengatakan itu tidak sesuatu yang benar. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan ketika kita tadi menyanyikan nyanyian itu dalam ayat yang kedua dikatakan walaupun sepertinya Allah sedang membiarkan, di dalam bahasa Batak dikatakan nang sipata dipabedda debata pangurupina. Kalaupun sepertinya Allah sedang menunda pertolongannya, tetapi ketika waktunya tiba maka semuanya itu akan diberikan Allah kepada kita. Inilah yang boleh kita lihat dan kita aminkan dalam kehidupan kita, terutama dalam ibadah kita pada malam hari ini, Ibu Bapa yang terkasih. Tidak pernah Allah meninggalkan umatnya, dan ketika waktunya tiba, Allah pasti akan menolong dan membebaskan kita dari berbagai kesulitan dan persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu ada 3 hal yang harus kita hidupi menjadi kabar baik dari firman Tuhan malam hari ini. Pertama, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, yakinilah bahwa Tuhan tetap setia mengasihi kita. Yakinilah bahwa Tuhan tetap setia mengasihi kita. Oleh karena itu dari firman Tuhan ini saya mau mengatakan kepada kita, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi yang sedang kita hadapi sekarang. Di tengah-tengah keadaan yang kita mulai bosan di rumah saja. Kita mulai bosan, tidak dapat mengerjakan pekerjaan sehari-hari kita sebagaimana mestinya. Kita mulai bosan, tidak dapat berjumpa secara fisik dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita. Kita mulai bosan menantikan kapan berakhirnya wabah pandemi COVID-19 ini. Kita mulai bosan melihat tindakan-tindakan yang sepertinya tidak menghasilkan apa-apa, mengurangi dampak COVID-19 ini. Maka yang mau saya ajak kepada kita, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, saya harusnya menghidupi itu. Ibu Bapak juga menghidupi itu. Mari kita berdamai dengan kondisi yang sedang kita alami ini. Mari kita mampu menerima keadaan kondisi yang sedang kita hadapi ini menjadi sesuatu realita yang harus kita hidupi. Karena pemberontakan, ketidakmampuan menerima sesuatu yang sedang terjadi akan membuat kita semakin marah, semakin membenci keadaan, dan bahkan bisa saja jatuh kepada sikap-sikap yang buruk. Maka berdamailah, karena kita tahu kasih setia Tuhan tetap di dalam kehidupan kita. Terimalah keadaan ini menjadi sesuatu keadaan di mana Tuhan akan menyatakan kasih-Nya dan kesetiaannya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bersyukurlah karena Tuhan adalah Allah yang penyabar dan besar kasih setianya. Ini menarik, harus kita
hidupi dan menjadi kekuatan bagi kita untuk dapat bersyukur. Karena Tuhan yang kita percaya adalah Allah yang memiliki sifat penyabar dan Allah yang kasih setianya besar. Kalau kita bayangkan Allah kita adalah Allah yang lebih besar murkanya, lebih besar kemarahannya, wah, kita tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita karena sikap-sikap buruk yang sering kita timbulkan kepada Allah di dalam kehidupan kita. Tapi kita sungguh bersyukur, kita sungguh berterima kasih, walaupun kita acap kali dan berulang-ulang jatuh kepada kesalahan-kesalahan, sering sekali membuat sesuatu hal yang mendukakan hati Tuhan dalam kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui sikap kita, melalui tindakan kita, melalui ketidakmampuan kita menerima kondisi-kondisi yang sedang kita alami. Tapi Allah tetap sabar. Tuhan itu baik, Tuhan itu besar kasih setianya. Saya mau ajak kita sebentar mengingat ketika Allah sangat marah melihat perilaku manusia pada zaman Nuh. Allah sangat murka, Allah sangat menyesal telah menciptakan manusia, maka dia membinasakan manusia. Tetapi bersyukurlah, ternyata Allah itu Allah yang maha kasih. Sehingga melalui Nuh dan keluarganya, dunia ini masih terus berjalan dan sampai kepada kita hari ini. Bayangkan kalau Tuhan tetap dalam kemarahannya ketika zaman Nuh, maka kita tidak ada sekarang. Ibu bapak tidak ada sekarang, dunia ini tidak ada sekarang, saya juga tidak ada sekarang. Tetapi karena kasih setia Tuhan yang luar biasa, walaupun begitu jahat manusia, dia masih tetap memberikan kesempatan. Dia tetap dengan sabar memperkenankan manusia itu, menunggu dan menantikan manusia itu berubah dari sikap-sikap buruknya. Lalu yang ketiga, ibu bapak saudara yang terkasih, yang mau kita terima dari firman Tuhan hari ini dalam ibadah keluarga kita ini, kalaupun kita menyadari sebagai manusia yang lemah, manusia yang sering melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, malam ini diberikan kesempatan kepada kita. Kepada kita dikatakan pada hari ini, mohonlah pengampunan dari Tuhan. Itulah yang dilakukan Musa, yang dimintakan oleh Musa kepada Allah ketika umat Israel itu sudah jatuh kepada kemarahan, bersungut-sungut dan menjadi orang-orang yang berlaku buruk di hadapan Tuhan. Maka Musa berkata kepada Allah, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Oleh karena itu bapak saudara yang terkasih, malam ini juga menjadi kesempatan yang sangat baik bagi kita. Secara khusus setelah 1 bulan ini kita berada dalam kondisi yang seperti ini, saya yakin saya dapat merasakan seperti perasaan saya. Kita bisa saya jatuh kepada berbagai tindakan yang mendukakan hati Tuhan. Karena kita marah, karena kita kecewa, karena kita sepertinya tidak dapat menerima kondisi ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang jatuh ke dalam dosa di hadapan Tuhan. Dan boleh saja kita juga menggumuli bersama-sama ibu bapak saudara yang terkasih malam hari ini, kalau kondisi yang sedang kita hadapi sekarang adalah buah dari kesalahan dan kejahatan kita, kejahatan manusia yang tidak dapat dengan baik dan benar mempergunakan kesempatan yang disediakan Tuhan kepadanya. Maka malam hari ini menjadi momen yang sangat baik juga bagi kita untuk memohon dengan sungguh kepada Tuhan pengampunan. Kiranya Tuhan mengampuni kita, kiranya Tuhan berkenan melupakan segala dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu mengakhiri firman Tuhan khotbah malam hari ini, saya mengajak kita bersama-sama ibu bapak saudara yang terkasih, mari kita dengan penuh kesungguhan bernyanyi bersama, menyanyikan buku ND nomor 681 ayat yang pertama dan yang kedua. Aleyamang Asi Roham.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang menjadi kabar baik bagi kami pada hari ini. Engkau menyegarkan iman kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tetap mengasihi kami, Allah yang terus memenuhi kehidupan kami dengan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, biarlah itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjalani hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kami, walau di dalamnya kami sedang berhadapan dengan berbagai kondisi, keadaan, bahkan pergumulan yang menakutkan kami. Secara khusus umat-Mu pada hari-hari ini sedang berada dalam suasana pandemi COVID-19. Kami sering dikuasai oleh ketakutan, sehingga kami bersungut-sungut dan bahkan menjadi marah kepada kondisi yang sedang kami hadapi. Kami bisa saja jatuh kepada pemikiran bahwa Allah sedang jauh dari kami dan Allah tidak berkenan mendengar doa dan permohonan kami. Tapi malam hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kondisi apapun yang sedang kami hadapi itu tidak dapat menjadi penghalang akan kasih setia Tuhan yang tetap di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menjadi kabar baik bagi kami malam hari ini. Biarlah kami dapat menerimanya, menyimpannya di dalam hati kami, menggumulinya dan menghidupinya, sehingga menjadi kekuatan bagi kami, pribadi lepas pribadi, di tengah-tengah keluarga kami, dan di tengah-tengah kondisi masyarakat dan bangsa kami. Kami tetap berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu. Engkau yang memberkati kami Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai kepada orang tua kami lansia. Biarlah kami dapat menjalani hidup kami di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Engkau menjauhkan kami dari segala penyakit. Kami boleh tetap sehat. Engkau tetap mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari. Dan Engkau juga menenangkan jiwa kami, menjernihkan pikiran kami, sehingga kami dapat tetap dengan tenang menjalani kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati garda terdepan yang sedang berjuang di tengah-tengah pandemi COVID-19, supaya dengan kerja keras mereka, setiap orang yang terpapar virus corona dapat Engkau sembuhkan melalui tangan-tangan mereka Tuhan. Dan keluarga-keluarga yang sedang berduka cita Engkau yang menghiburkan. Berkati bumi ini Bapa, buktikan bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan, ketika pada waktu yang tidak begitu lama setiap hal yang mengganggu kesejahteraan bumi ini dapat Engkau hentikan yang Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marede mahita laos tapasahat ma peliata. Sonang
Tatangnya koma peliat tatu di bata martangiang mahita. Ali di bata amana mina di Banua Gijang hodo harro ani saluhut silehon-lehon nadingkan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupa sahat hami masya na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe wap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jarramoti asa hupa rahasia kami pelianon. Pati bulhon rajaon muri tongotongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita martangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang. Sai pinurbadia magwarmu. Sai Roma harajaonmu. Sai saut malo meniroham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangluan siapa hari. Sesa madosa nami song panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodo na punah harajaon. Dohot haguboon. Rodi hasangapon saliling nililingna. Amen. Asini rohani tata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran itu di perbadiaima. Nama masu-masu hamu saluhutna. Amin. Terima kasih Amang Inang. Kita telah melaksanakan ibadah wilayah dan keluarga pada malam hari ini. Kiranya kita dapat bersama-sama menerima berkat Tuhan, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Horas.